Ini kalau kita dulu main game bola dulu ya di game konsol lah Iya, gitu. iya, iya. Ini Prancis terlalu kayak tim bikinan. Ya, terlalu tim bikinan ini. Dari Diatur, depan sampai belakang ini overall hampir 90 semua. Ya kan? Sekarang itu memang lebih dominan Prancis. Tapi yang mesti kita ketahui juga bahwa Mbappe itu sering banget ketemu sama Kubarsi. Boy, iya ya. Iya, jadi kurang lebih kemampuan Mbappe itu udah jadi obrolan tongkrongan di Spanyol, gue yakin. Mungkin Tuchel kayak ngomong ke backnya, lu putusin aja bola ke Haaland, insya Allah aman. Kayak gitu. Ada insya Allah ya. Insya Allahnya. Nggak mau juga kayak gitu Iya, sama iya, dia. iya, iya. Gue sih ngerasa Inggris bisa apa namanya menghukum mereka di sini, apalagi Bener. ya kita tahu Harry Kane, Gordon, terus Noni Madueke atau Bukayo Saka, itu kan mereka sering cetak gol ke gawang Gaby Aston Martinez. Villa. Iya. Iya. Road to final, semifinal Piala Dunia 2026 sudah sampai juga akhirnya di fase menuju final ini ya, yang akhirnya mempertemukan 4 tim besar di semifinal kali ini dan tentunya 4 tim yang terpilih ya, dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini, yang dimana masih syuting di flagship store Erspo FX Sudirman lantai 6, masih bersama gue Dave Refli, dan kali ini kedatangan perwakilan dari Komunitas Pundit Indonesia, ada Wanda. Halo. terima kasih diundang. Ini bentar. Apa tuh? Lo kan baru datang nih ke halftime break. Ya, betul. Dan baru datangnya di Piala Dunia. Iya. Gue mau tahu kalau di negara, lu fans apa? Wah, dengan penampilan gue seperti ini udah jelas dong. Gue fans dari Cape Verde. Enggak lah, Inggris. Inggris ya? Inggris. Lu bukan Prancis ya? Bukan. Oh, Inggris ya? Iya. Oke. Nah, Inggris kan masuk semifinal nih, nanti juga kita akan bahas Inggris. Tapi Oke, siap. sebelum ke sana, ini udah mencapai partai semifinal. Dan yang menjadi highlight kan, ini mungkin pertama kali ya, maksudnya dalam sejarah Piala Dunia, yang diisi oleh 4 ranking FIFA teratas juga gitu loh. Ya, betul. Prancis, Argentina, terus juga Spanyol dan juga Inggris ya. Itu Iya. kan 4 rank teratas FIFA sekarang yang mengisi semifinal. Biasanya kan ada kuda hitam lah. Iya, Nah, sekarang kuda hitam Kroasia. rontok semua nih di quarter final. Iya, betul. Yang gue ingat sih 2018 kan ada Kroasia. Kroasia. Terus juga kemarin 2022 ada Maroko. Sekarang nggak ada. Ya. Tapi lu ngeliatnya gimana tuh dari semifinal sekarang nih, Bang Wanda? Iya benar, tadi gue setuju sama lu Bang. Kalau misalkan semifinal sekarang itu isinya bisa dibilang tim dominan semua. Betul. Ya kan, tim yang sudah pernah menyicipi gelarnya juga kan. Iya. Jadi udah bisa dibilang nihil nih fairy tale story gitu kan. Padahal kita pengennya sebagai fans yang netral gitu, ada nih satu perwakilan yang belum pernah juara atau minimal dia di luar 10 besar. Oh iya. Kayak gitu. Tapi memang hal ini ngebikin kalau misalkan tim-tim yang dominan yang berhasil lolos itu kurang lebih adanya faktor perubahan dari skema turnamen. Oke. Ya kan? Kita tahu sebelumnya peserta itu nggak sebanyak sekarang. Iya sih. Sekarang 48 tim, ya kan? Dan sistem turnamen itu sudah pasti kan nyamber mana-mana nih. Ya stamina, ya kan? Oh iya. Ke mentalitas dan lain-lain juga itu berpengaruh. Contoh kayak Maroko deh. Kita tahu Maroko bisa ini masuk ke match sedikit ya. Iya. Maroko bisa menahan Prancis which is hampir selesai pertandingan. Tapi ketika ada lack of mentality kalau gue bilangnya ya, itu ngebikin fokus hilang, udah kelar. Iya, Gitu. karena Prancis juga secara mentality, tactical, materi dan kualitas pemain jauh lebih unggul lah. Itu dia. Oke, jadi emang udah sepatutnya seperti ini. Apalagi nanti ada wacana ya 2030 peserta Nambah ditambah lagi. lagi nih. Iya, tapi itu nantilah kita bahasnya. Ya. Oke, sekarang gue masuk ke pembahasan quarter final. Oke. Ini tadi udah sedikit nyinggung Prancis sama Maroko. Iya. Lu ngelihat ya sebenarnya enggak sih, gue pengen menyoroti cukup banyak pihak atau orang-orang lah di luar yang cukup mengunggulkan Maroko di Piala Dunia kali ini. Gitu. Betul. Karena kalau gue pribadi ngeliat Maroko justru nggak adanya Enesri Abde sama Ziyech di depan itu cukup berpengaruh karena jadi mengandalkan Saibari
Elkanus juga relatif masih muda ya. Hmm. Jadi kesiapan mereka di Piala Dunia ini belum gitu teruji dibanding yang tadi nama gue Sebelumnya. sebutin. Benar-benar. Nah kalau lu ngeliat Maroko bisa sampai ini gimana? Nah, ini seru banget ya, karena kita tahu ternyata doa ibu bisa kalah sama doa ibu Dembele. Jadi ini pertarungan antara dua ibu nih guys, kalau misalnya kita bilang. Maroko memang sekarang lebih ini ya, terlihat lebih sistematis cara mainnya. Oh, Dan gitu? iya, kalau gue lihat seperti itu. Ah. Dan gue melihat anchor-nya dia salah satunya itu adalah di Saibari. Ketika Saibari cedera, Rontok kan? itu dia. Iya. Kayak gue bilang tadi, kalau dia bisa minimal nahan Prancis sampai adu penalti, kemungkinan mereka bisa lolos kalau kata gue. Iya sih. Baik lagi tadi, ada faktor 1, 2, 3 lah yang bikin gitu. Berarti sampai di tahap Maroko pun ternyata tidak bisa menghentikan lini depan Prancis nih. Ya, kurang lebih gitu. Menurut lu dari cara yang paling kotor oleh Paraguay nggak bisa, cara yang tadi lu bilang sistematis dari Maroko pun nggak bisa juga. Menurut lu Iya. apa faktor atau apa things atau hal nih yang kira-kira menurut lu yang bisa at least meredam lah lini depan Prancis Prancis ini? ya. Nah ini seru nih. Ini kalau kita dulu main game bola dulu ya di game konsol lah Iya, gitu. iya, iya. Ini Prancis terlalu kayak tim bikinan. Ya, terlalu tim bikinan ini. Dari Diatur, depan sampai belakang ini overall hampir 90 semua. Ya kan? Cuman kita bisa ngelihat di sini sebenarnya di balik quote unquote kelicikan Paraguay, Oke. di situ sebenarnya ada pengejawantahan atau dibeberin bagaimana cara menggantikan Prancis. Heeh. Gitu, dimana ada bisa dibilang kayak titik gelap yang bisa dimanfaatin sama lawan-lawannya. Iya. Meskipun Prancis ketika lawan Paraguay itu udah diserang nggak cuman secara permainan, secara mental juga udah dilempar bola, Mbappe, disikut-sikut, tapi nggak emosi. Nah, berarti ini yang dilihat jangan yang jelek kayak gitu, tapi gimana cara Paraguay bisa ngepres pemain Prancis yang bisa dibilang hampir nggak bisa ngegolin di open play lawan Paraguay. Oke. Nah, kalau misalkan nanti di semifinal sama Spanyol, Fuente jeli bisa manfaatin peluang itu, kemungkinan sih yang lolos ya Spanyol nanti kemungkinan. Oke, ini ini menarik nih. Gue baru kepikiran juga ya. Maksudnya Paraguay kan selain bermain kotor, ya mereka definitely ya atau bisa dibuktikan secara hasil pula Iya, benar. yang nggak bisa membuat Perancis cetak gol lewat open play. Iya. Dan itu belum dan mungkin itu bisa menjadi jawaban Itu dia. Ya untuk kan? menghentikan lini depannya Perancis. Jarang dibahas sama orang-orang. Betul. Tapi yang menjadi persoalan, Ya. ini kita pindah dulu ke Spanyol, nanti kita bahas lagi ke Perancisnya. Spanyol kan menghadapi Belgia kemarin. Betul. Dan juga karakteristik permainan Spanyol yang kita tahu mungkin kalau misalkan kalau ya nggak bisa dibandingin dengan Paraguay lah. Cuman kan maksudnya mereka bermain kurang lebih sama seperti Prancis yang bermain terbuka gitu. Ya, betul. Kemarin lawan Belgia pun Dominan ya. cukup dominan, tapi ya itu hanya dominan gitu loh. Betul. Maksudnya Benar. tidak se-eksplosif bikin banyak peluang dan Iya. lain-lain gitu. Makanya skornya juga hampir disamain sama Belgia dan mungkin hampir disusul juga sama Belgia. Iya, benar. Lalu ngeliat match Spanyol selama Piala Dunia sampai sekarang ini walaupun udah masuk ke semifinal, masih sebuah tim yang convincing apa enggak menurut lu sampai sekarang? Nah, kalau Spanyol ini atau duel Spanyol Belgia ini, Aha. gue bilangnya adalah duel P3K. Apalagi Dia punya pertolongan pertama pada kebuntuan. ger. Karena kita tahu kan ya, Spanyol ketika dia sudah buntu nih depannya, nggak nemu gimana cara menang, dia tinggal mecahin kotak P3K, keluarin tuh Merino. Oh iya. Ini terbukti di 2 game, lawan Portugal sama lawan Belgia kemarin. Iya. Nah, Belgia juga sebenarnya punya P3K guys. Dia punya Romelu Lukaku, betul. Ya. Cuman mungkin antara duel P3K ini tuh masih kurang kuat Belgia P3K-nya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang paling lumrah kalau ada di turnamen seperti Piala Dunia. Kita tahu Oh iya, oke, banyak oke. nama-nama Iya. yang kita bisa bilang jarang moncer di beberapa game, tapi ketika dibutuhkan Langsung ngegolin deliver kan. dia, iya. Kita tahu Lukaku kemarin Amerika golin. Dia selama Piala Dunia dia kontribusi loh dari awal match Belgia tuh. Tapi jarang starter kan. Tapi justru itu ketika masuk sebagai super sub, Nah, itu selalu ada kontribusi gol dari dia. gitu. Bener.
dari round 1 Iya. kita tuh udah banyak disuguhin sama peran-peran dari super sub. Betul. Kayak Amerika ada Reina, Heeh. ya kan? Di game apa? Jerman Undav. Jerman Undav, Iya. benar. Terus juga di Brazil pun juga kemarin Martinelli. Iya, Martinelli. Martinelli kan. Arsenal lah gitu. Arsenal lagi aja. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang bisa dibilang menarik buat dibahas. Ternyata memang kalau main turnamen itu nggak kayak liga kan, nggak Benar, estafet, benar, nggak benar, estafet. Jadi bener-bener strategically lu harus bisa nyimpen kartu as lu dan tahu kapan ngeluarinnya. Jadi menurut gua kemarin tandingan Spanyol lawan Belgia, walaupun Spanyol emang dominan, Belgia agak sedikit kurang beruntung ketika momen Courtois cedera. Gantinya siapa? Aduh, itu dia kiper dari tim Gori-Gori United, Lamens. Iya, iya, iya. Iya, tapi ada yang lucu. Gimana? Waktu si Merino golin, Heeh. itu katanya Arsenal 1 MU 0. Jangan. Kita nggak ke sono, jangan. 1-0 Arsenal MU. Ada yang bilang gitu karena Ada, pasti ada di Iya bawah kan? sana, ada. Lamen pengganti, Merino pengganti. Jadi bisa dibilang siapa nih yang menang antara Spanyol Belgia, yang menang Arsenal. Kan udahlah, gue nggak mau bahas ke sono. Tapi gue balik lagi ngeliat Oke, Spanyol, oke. ngeliat Spanyol secara overall nih. Gue tadinya memang karena gue emang fans Spanyol kan. Kayaknya ngeliat Spanyol skuad dengan 2024 kurang lebih sama. Paling Morata doang yang diganti sama Oyarzabal. Betul. Pelatih masih sama, susunan pemain semuanya kurang lebih masih Iya, sama setuju, gitu loh. setuju. Dan gue pikir performa Spanyol ya nggak jauh beda seperti 2024. Makanya kok di sini jadi susah gitu loh. Nah, Dan ternyata gue baru keinget ya setelah 2010 emang Spanyol khususnya di Piala Dunia ya selalu kesulitan gitu. Iya, Makanya baru di 2026 ini setelah hampir yang nunggu 16 tahun ya mungkin ya. bener ya. Baru bisa mencicipi semifinal semifinal. lagi, ya bener. Dan cara mereka mencapai semifinal pun kalau gue bilang malah justru kayak kurang convincing. Makanya kalau melihat Spanyol yang seperti ini menghadapi Prancis justru teori menurut lu bakal diterapkan nggak sama Spanyol Fuente, dengan cara bermain mereka yang seperti itu? Nah itu tadi kalau ngeliat Prancis sendiri, mereka pun juga sebenarnya nggak terbebas dari yang disebut kebuntuan. Kita tahu gimana pinternya Deschamps ngotak-ngatik permainan, kayak Olise itu kadang nggak cuma di kanan, diganti ke nomor 10, di switch, dan Mbappe pun kadang juga kalau nggak works di tengah, nggak works sebagai voucher, taruh sebelah kiri juga. Iya. Nah ini maksud gue, kita bisa melihat seperti pertandingan catur antara Prancis sama Spanyol. Oke. Gitu. Dan kalau misalkan secara di atas kertas, kita bisa ngeliat di sini kemungkinan memang Prancis lebih diunggulkan. Cuma sekali lagi kalau gue bilang, kalau Fuente bisa nge-tweak ekspektasi orang-orang, ini malah keuntungan buat Spanyol. Oke. Kayak gitu. Jadi ini masih benar-benar terbuka lah ya. Masih benar-benar terbuka, gue nggak tahu lu bisa setuju ini 50-50 atau enggak. Cuman karena kalau gue ngelihatnya still dengan Spanyol permainan yang sekarang dengan mungkin ya penguasaan bola yang selalu mereka mainkan gitu loh. Tapi walaupun ketemu Prancis kayak gini, memang perlu diakui transisi negatif Spanyol selalu bagus dan selalu baik dan selalu oke gitu. Iya. Tapi ketika lu menghadapi lini depan yang seperti Dembele, Olise dan juga Mbappe, gua mungkin belum sebegitu yakin sama transisi negatifnya Spanyol yang selalu mereka terapkan gitu. Iya. Makanya kadang di sini kayaknya gue masih sedikit ngunggulin Prancis nih, kayaknya yang bakal lolos ke final. Betul. Tadi seperti yang gue bilang juga, kalau sekarang itu memang lebih dominan Prancis. Tapi yang mesti kita ketahui juga bahwa Mbappe itu sering banget ketemu sama Kubarsi. Boy, iya ya. Iya, jadi kurang lebih kemampuan Mbappe itu udah jadi obrolan tongkrongan di Spanyol, gue yakin. Bagaimana cara menggantikannya, gimana mutusin aliran serangan, kayak gitu. Jadi Mbappe ini bisa gue bilang agak alert juga nih dari teman-teman di Spanyol menurut gue. Nah, sekali lagi kalau misalkan Fuente bisa manfaatin kesalahan kecil aja dari sisi blank spotnya Prancis, kemungkinan besar Spanyol bisa bikin gol lawan Prancis dan lolos. Oke. Gitu.
Satu komentar Lamine Yamal terkait ketemu Perancis. Ya mungkin Perancis begitu bagus, Ya. mereka begitu mengerikan. Tapi mereka belum bertemu Spanyol. Kurang lebih intinya itulah yang diomongin sama Lamine Yamal. Lu tahu pasti. Seru tuh. Dan kita pun yang menyingkirkan mereka di Euro 2024. Nah, benar. Lamine Yamal bilang kayak gitu. Lu gimana sama komentar Lamine Yamal yang si PD ini? Iya, ini Lamine Yamal emang fenomenal ya. Di Euro 2024 pun kemarin dia juga udah nyobain tuh ngegolin lawan Prancis. Gitu kan? Iya kan? Iya. Jadi nggak heran kalau misalkan sebelum match atau pre-match ini dia bisa dibilang agak sesumbar lah lawan Prancis. Sangat diwajarkan banget. Ditambah lagi Spanyol ini menurut gua selain dia punya pelatih yang bisa nge-up kemampuan pemainnya, tim Spanyol ini menurut gua lebih kompak daripada tim Prancis. Jadi koneksi antar pemain lebih kelihatan kayak gitu. Nah, kalau misalkan dibilang Lamine Yamal ngomong kayak gini apakah bener apa enggak gitu. Lamine Yamal ini berusaha untuk mendapatkan spotlight biar tujuannya itu bikin dia kan supaya percaya diri tuh. Nah, ini gue yakin nanti ketika sebelum match kalau misalkan ada yang ditanyain atau dilemparin ke Mbappe, Yamal ngomong kayak gini nih, lu gimana tanggapan lu gitu. Nah, ini gue yakin pertandingan sudah dimulai sebelum kick off. Oh, di situ dari ya, media ya. Itu. Iya. Ini serunya di situ gue bilang. Oke. Jadi sebelum pindah Prancis Spanyol, siapa menurut lu? Wah, ini kalau disuruh kayak gini gue paling nggak bisa sebenarnya. Semua gue tanya kayak gini. Rehan, Eski kemarin gue tanya gini juga. Tapi kalau feeling gue ya Spanyol sih, Bang. Spanyol. Ini dia. Ini nih jawaban yang ya sebenarnya unpopular lah. Iya. Karena cuman karena ngeliat Prancis semewah itu, ya banyak yang bilang masih Prancis. Kayak final 2022 bakal keulang lagi nanti timnya. Spanyol berarti ya? Spanyol. Oke, menarik. Oke, kita pindah ke bagian yang sebelahnya. Itu dia. Kali ini tim Anda sebelum melawan Meksiko ya? Meksiko, Norway. Oh, kita bahas lawan Norway aja. Norway, oke. Ini gue nggak ngeliat Haaland bermain ya, justru di match kemarin, walau cuma ada fisiknya doang, nyawanya kayaknya lagi nggak ada di situ tuh Haaland tuh. Terus gue kemarin ngomong sama Eski bahwa permainan Norway itu cukup ya buat gue membosankan lah. Yeah. Karena banyak position yang dimana position itu muter-muter ya mungkin di permainan, ya mereka ibaratnya bermain sendiri untuk mereka aja gitu. Nggak ada progresi untuk cetak peluang dengan dengan ambisius mungkin ya. Dan maksudnya semangat untuk cetak peluang atau cetak golnya tuh jadi kehambat gara-gara positioning ball yang mereka mainkan gitu loh. Oke. Sementara Thomas Tuchel bilang bahwa ya dia merasa skuadnya tidak bermain dengan cukup bagus atau dengan cukup cair lah. Ya, dia nggak puas sama permainan timnya. Tapi lo ngeliat performa dua tim ini kemarin, yang mungkin dalam tanda kutip bakalan ada kejutan dari Norway, malah ya sebenarnya ada sih beberapa kejutan, cuman kan nggak terjadi, nggak terwujud ya gitu. Tapi lo ngeliatnya gimana kemarin Inggris Norway ini? Karena lu udah mulai dari Haaland, gue akan mulai dari Haaland juga nih. Iya, oke, boleh. Haaland itu sebenarnya yang naik sekarang bukan cuma jumlah golnya, tapi jumlah penggemarnya dia di seluruh dunia. Betul. Ya kan? Betul. Sampai ibu-ibu sekarang kalau misalkan mau ngasih makan anaknya nih, ayo makan, mau gedenya kayak Haaland. Kayak gitu. Ayo nak sekolah mau pintar kayak Haaland. Kayak gitu. Jadi benchmarknya Haaland. Ya, itu bagus kan? Iya, bagus. Atletis, ya kan, jago main bola segala macam. Nah, permasalahannya adalah Haaland nggak kelihatan ketika game lawan Inggris, gitu kan ya? Iya. Nah, ada beberapa fakta yang bilang Haaland itu memang diposisikan sebagai murni poacher, nomor 9, target man. Dan ini terbukti ketika game lawan Brazil, bener-bener dia bisa dibilang 70 menit sudah hilang, tapi ketika dibutuhkan dia ngegolin. Nah itu kan yang nggak kelihatan di sini maksud gue. Nah itu dia. Nah, kenapa Brazil nggak bisa menggantikan Haaland sampai 90 menit gitu kan? Padahal Gabriel ketemu dia mulu. Nah mungkin itu pertanyaan besarnya. Nah ketika Norway lawan Inggris. Di situ ini kalau gue boleh bilang ini pinter Thomas Tuchel nih. Oke.
langsung ditaruh pairing center back ke City. Oke. Ada Guehi sama Stones. Stones, ya. Kan sehari-hari sama Haaland. Iya sih benar. Gitu, ya kan. Di situ bisa ngebilang O'Reilly juga di situ. O'Reilly juga di situ. Bisa dibilang ada 3 orang. Itu udah pasti kayak, ini bocah kayak biasa ya, kayak biasa. Iya. Biasa gitu. Oh, iya. Ya kan. Nah, sebenarnya ada momen ketika Sorloth megang bola. Nah, itu dia tuh. Ini kan. Nah, Kenapa gua tadi nggak juga langsung, mau nggak langsung ke Haaland? Nah, ini pertanyaan juga. Apakah Sorloth merasa kayak, gue kayaknya juga pengen deh nampilin diri gitu atau apa? Bola kan dikasih ke Haaland. Nah, itu one thing lah ya. Nah, maksudnya adalah Haaland ini dia pernah ngomong di sebuah media, dia bilang kalau bisa saya itu cuma punya 5 sentuhan tapi 5 gol. Ush. Kayak gitu. Itu emang striker tajam yang begitu emang. Nah, ya kan? Iya. Zaman-zaman abang dulu Inzaghi mungkin ya. Iya, iya. Ya kan? Terus juga banyak lah kayak gitu. Crespo juga sering. Iya. Ya. Nah, kalau bisa gue cuma punya 5 sentuhan 5 gol. Dibilang kayak gitu. Oke. Artinya memang dia tidak dilibatkan dalam Permainan build up serangan. Iya, iya. Kayak gitu. Nggak kayak di peran dia nggak kayak di City lah, jauh lah peran dia kayak Itu di City. dia. Iya. Kalau di situ kan kita sempat ngeliat dia kayak agak mundur. Nah, itu yang dilakukan sama Harry Kane. Ketika Harry Kane di depan nggak ada aliran bola, keputus, dia sedikit mundur nih. Dia mah selalu. Nah, ya kan? Di Munchen sampai mundur ke belakang. Di Spurs Dia yang juga. tackling, dia yang transisi dimulai dari dia justru. Nah, akhirnya ngebuka ruang kan. Iya. Kayak yang lain, kayak Bellingham bisa Oh, ngegolin, iya, benar. Rashford bisa ngegolin. Nah, ini yang nggak ada di Norway. Menurut gue gitu. Oke. Jadi, mungkin Tuchel kayak ngomong ke backnya, lu putusin aja bola ke Haaland, insya Allah aman. Kayak gitu. Ada insya Allah ya. Insya Allahnya. Nggak mau juga kayak gitu Iya, lah iya, sama iya, dia. iya, iya. Ya. Lucunya dengan kejadian bener kan. Haaland bisa dibilang nggak kelihatan di game lo. Padahal kalau kita lihat dari kacamatanya, sebenarnya game Inggris lawan Norway itu bisa dibilang menurut gue ya agak berimbang dari serangan. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Wing-wingnya Norway gila. Karena tadi itu dia tadi wingan Norway kan ya cukup gila Eksplosif, lah, eksplosif kan bisa dibilang, sama beberapa kali kan Norway itu dapat peluang yang signifikan juga loh. Iya bener. Tiang, beberapa Iya. kali tiang. Heeh. Terus juga sayangnya ada satu gol yang dianulir juga kan. Ya. Karena ya Haaland ngedorong. Mm-mm. Aduh siapa tuh gue lupa gitu kan. Haaland lagi. Kalah lagi. Haaland ngedorong gitu. Tapi menurut lu masih cukup berimbang dengan itu, lu nggak expect Iya. Norway bisa menang di situ. Bener. Kita tahu di sini dengan gilanya Norway di Piala Dunia itu bener-bener nimbulin pemikiran bahwa Norway ini memang kuda hitam yang bukan cuman Haaland FC. Oke. Oh iya Ada benar. Odegaard, ya kan. Terus juga ada Nusa. Wah, Nusa sih. Sama backnya pun juga Ajer Iya. yang di Brentford. Di situ golnya kayak, wih, sedikit-sedikit Maldini nih. Wah. Sedikit-sedikit aja tapi ya. Iya, Ryerson juga waktu di Dortmund juga keren banget Iya, mainnya. iya. Di Norway juga keren. Dan kipernya pun juga Nilen sebenarnya oke. Oke. Cuman ya lagi-lagi ketemunya Jude sih. Oh iya sih. Bikin kejutan. Ketemu Ijut bikin kejutan. Iya, kejut bikin Gak ada yang kejutan. bikin tuh kemarin tuh. Mm-mm. Setelah apa namanya comeback lah Mm-mm. yang dibuat oleh Inggris. Lagi-lagi comeback ya kalau Iya. gua nggak salah. Lagi-lagi comeback dari Inggris. Nanti akan ketemu Argentina. Mm-mm. Tapi gue sih ngeliat Inggris cukup mengejutkan justru. Seru nih. Setelah ditinggal sama Southgate dari 2018 lah yang gue Iya, tonton iya. Inggris sama Southgate tuh. Mainnya kan ya Allah lu itu daripada main bola mending walk out aja deh gitu loh. Tapi mereka works gitu loh. Iya, Sampai iya, semifinal, perempat Sampai final, final Euro Euro. juga kan. Iya. 2 kali final Dua Euro. kali final Euro. Di bawah Southgate itu. Tapi mainnya ya Allah. Itu bukan main bola sih dia itu. Progresinya lama banget kan ke depan, Iya, tapi iya, di iya. bawah Thomas Tuchel, mantan pelatih sebuah klub lah itu, bisa membuat Inggris menjadi seperti ini gitu loh. Walaupun di awal ya mungkin lu juga menyoroti ya pemilihan pemainnya dia yang banyak dipertanyakan. Iya. Terus juga banyak in-game manajemennya juga yang banyak pemilihan pemain waktu game berjalan juga mungkin dipertanyakan juga. Tapi lu ngeliat Inggris sampai sini dan nanti akan lawan Argentina, seberapa pede lu sama Inggris? Ini kalau jawab ini sebenarnya ada 2. Jawaban pertama adalah cukup pede. Cukup pede. Cukup pede. Lawan Argentina ya, dan lolos ke final, cukup pede. Nah, yang kedua ini adalah kenapa gue pede, gitu kan ya. Nah, kalau kita tarik sedikit di pemilihan pemain tadi yang lu bilang,
Tuchel bawa pemainnya aneh gitu kan. Nah, menurut gue itu nggak aneh malah. Gue awalnya mempertanyakan, cuma setelah gue lihat-lihat, tunggu. Ini mah nggak aneh. Ini menurut gue malah bener kayak gini. Karena bisa dibilang, permasalahan Inggris di turnamen besar itu bukan cuma di taktik. Tapi adalah di bagaimana meredamkan ego antar pemain. Antar pemain, oke. Dulu gimana Sven-Göran Eriksson kebingungan, naruh Gerrard apa Lampard. Dan ada Paul Scholes juga. Dan ada Paul Scholes juga, gitu. Terus setelah dari situ Roy Hodgson juga masukin Rooney. Iya, Roy Hodgson juga pernah di pelatih Inggris. Atau Andy Carroll. Oke. Terus yang lainnya. Nah, ketika di sini gue ngeliat bahwa bintang-bintang yang nggak dipanggil ini cukup make sense buat gue. Contoh, dulu kita berlimpah bek kanan. TAA, Kyle Walker, ada Trippier. Reece James. Sekarang, aduh ngeri. Kuansah nih bawa kartu merah. Reece James sempat hamstring. Iya. Ya kan, kapten tim Anda. Tim kita. Dan lain-lain juga bisa dibilang nggak terlalu dalam. Tadinya Livramento kan sebenarnya. Bener, nah kapan dibawa kan Livramento. Iya. Nah, jadi menurut gue ini sudah benar untuk pemilihan pemainnya. Nah, lalu bagaimana dengan permainannya? Menurut gue, Inggris sudah menunjukkan mentalitas ketika melawan Meksiko. Oh iya ya. Main di Azteca, ketinggian stadionnya udah melebihi dari Gunung Salak. Iya. Gunung Salak 2.200 sekian, Azteca hampir sama. Oke. Kayak gitu. Dan di situ Jude selamanya juga ngap-ngap kan. Karena emang tinggi banget. Harry Kane suara hilang. Nah, itu. Harry Kane suaranya hilang. The best interview tuh kan. Jadi kayak Mickey Mouse katanya. Gitu. Dan yang anehnya kenapa masih Harry Kane yang diwawancara ya? Sampai yang lain aja. Oh iya. Kapten mungkin. Mungkin. Iya. Nah, jadi di sini sudah dipertontonkan adanya mentalitas dari timnas Inggris. Dan Tuchel tahu betul nih. Sebenarnya pemain yang dibikin atau dibawa itu sesuai dengan kemauan dia. Kalau gue simpulkan ya Anda ngerasainnya timnya juara UCL tahun 2021 gimana? Iya, oke. Ya kan? Nah. Sorry nih, pemain bintang siapa? Nggak ada. Thiago Silva paling. Dan udah berumur juga. Dan udah berumur. Ya, soalnya bintang kan main debutan. Oh iya benar. Artinya Tuchel ini bisa gue bilang salah satu masterpiece turnamen. Oke. Iya, menurut gue gitu. Iya. Ya emang dia di liga juga kurang begitu meyakinkan juga lah. Sama kita cuma stuck di nomor 3. Sama Munchen juga ya pas zamannya dia tuh disalihkan justru waktu itu sama pelatih kita juga sekarang sama Xabi Alonso kan. Waktu di Bayern Munchen kita lagi aja nih. Kita lagi aja. Oke, jadi cukup pede lah ya berarti sama Inggris lah ya. Nah, sekarang ini kita pindah nih ke yang kata fans sebelah ini didukung sama pemain ke-12, federasi gitu. Ke-13. Banyak ya. Argentina. Ini tim yang selalu diuji di setiap match di knockout. Ya. Tapi selalu bisa membalikan keadaan menjadi keunggulan bagi mereka sendiri. Ya buat gue sih itu pure mentalitas mereka sebagai juara di 2022 yang mereka bawa lagi ke 2026. Tapi overall lu ngelihat Argentina murni dari fase knockout lah. 3-2, 16 kemarin quarter final lawan Swiss. Lu ngeliatnya gimana Argentina nih? Kalau kita ngomongin Argentina itu mostly kan orang banyak yang bilang terkait dengan beberapa game ke belakang ya. Ada masalah wasit lah, VAR lah. Menurut gua kalau kita fokus ke sana doang, itu agak buang-buang waktu, guys. Tuh, dengerin. Iya, agak buang-buang waktu. Maksudnya gini, lu sebagai penonton harus sama dong kayak teknologi sepak bola. Harus grow juga gitu. Ya kan? Udah ada VAR, ya kan? Nah, kita juga mesti grow juga nih, guys. Contohnya apa nih? Karena lu melewatkan ada sebuah tim yang bisa comeback dari 2-0, bisa bikin 3-2 dengan waktu yang sangat singkat. Gak nyampe 15 menit. Nah, itu kan. Menurut gue itu bener-bener kayak keseruan nonton bola di situ tuh. Iya. Mentalitasnya di situ tuh. Jadi kalau kita fokus emang itu kontroversial dan layak diperdebatkan. Cuma maksud gue, lu melewatkan sisi seru ini, guys. Kayak gitu. Jadi jangan cuman kita nyalahin wasit atau VAR doang, tapi lu mesti lihat bahwa wah agak sayang-sayangnya kalau gue nggak bahas ini. Karena yang mesti kita tahu, VAR itu hanya bukan absolut. Iya, asisten kayak gitu. Jadi selayaknya VAR itu adalah sebuah tools, dan kalau misalkan tools di HP kita atau aplikasi,
ya VAR juga butuh pembaharuan. Hmm. Kayak gitu. Contohnya apa? Dalam hard sequence. Kita tahu ngebahas game lawan Mesir sedikit ya. Ya. Itu kan yang permasalahan adalah bagaimana adanya APP atau attacking pace of play ya kan. Yang jaraknya udah jauh. Jaraknya jauh ya kan. Ini sequence-nya sampai mana sih? VAR itu bisa ngecek apakah bisa sampai 10 menit kah gitu. Nah, itu yang nggak ada di peraturan FIFA atau IFAB. Oke. Wasit itu nggak ada. Mungkin dengan kejadian ini berikutnya bisa dimaktubkan lah gitu ya dalam peraturan yang nggak bikin bahwa oh jelas nih. Jadi Biar nggak janggal lagi ya. Biar nggak janggal lagi. Jadi maksudnya adalah kejadian aneh ataupun kontroversial itu bukan sebuah bencana dari sebuah pertandingan menurut gua. Tapi itu adalah salah satu parameter atau upgrade atau misalkan titik dari wah ini akan jadi pembaharuan lagi ke depannya. Kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kita tahu dulu di UCL tuh ada wasit samping gawang. Lupa gua. Ada tuh, jadi samping gawang sebelum ada goal line teknologi. Oh. Kayak gitu. Tuh ada tuh wasit itu. Ya sempat beberapa kali ngeliat, cuman nggak begitu fokus ke dia, nggak lah. Nah setelah dari situ akhirnya dia bikin goal line teknologi. Artinya kan sepak bola juga evolve kan. Iya. Jadi selayaknya sepak bola itu berevolusi, kita sebagai penonton juga harus evolusi juga. Kayak gitu sih, Mari. Tapi kemarin lawan Swiss. Lawan Swiss. Ini mungkin bisa dibilang Swiss mungkin bisa comeback sebelum kejadian tidak bergunanya Embolo. Tapi lu ngeliat kemarin match kemarin Swiss gimana? Gua jujur ya, mungkin di antara semua tim-tim yang melawan Argentina di knockout, Ya. semua match terbaik mereka ya ketika lawan Argentina. Oh iya Cape lagi. Verde hanya bisa menahan Spanyol, tapi mereka cetak 2 gol yang sangat luar biasa melawan Argentina. Ya. Mesir, di grup atau di waktu ketika Biasa aja ya. 32 besar tidak begitu fenomenal. Mungkin hanya menang comeback aja waktu lawan New Zealand kalau New gue nggak salah. Zealand, iya New Zealand. Itu aja yang bikin Mesir menang ternyata. Padahal udah kalah dan menang comeback. Ya udah sampai situ. Lawan Argentina, dia memanfaatkan 2 kecepatan winger mereka yang luar biasa karena salah dipasang di tengah kan. Itu menjadikan Mesir mungkin match terbaik dia ya ketika lawan Argentina lagi. Setuju gua. Swiss yang katanya ada beberapa informasi beredar bahwa mereka sudah menyiapkan skema latihan untuk skema bermain 10 lawan 11. Iya. Karena Swiss sebelum bermain sudah memikirkan kalau mereka dalam tanda kutip akan digituin lah pokoknya. Iya. Udah nyiapin tuh dia skema 10 lawan 11, 9 lawan 11, makanya kemarin ketika mereka bermain 10 orang rapat banget kan. Bener. Lini belakangnya Swiss. Sama terus juga Gregor Kobel udah latihan ekstra di 2 jam penalti. 2 jam latihan penalti sendiri. Nggak dapet penalti ternyata. Iya. Aduh. Tapi overall lu gimana ngeliat Swiss ngegempur Argentina segitu ya kemarin? Nah, ini sebenarnya emang seru Bang dibahas. Karena pelatih Swiss sendiri, si Murat Yakin, itu dia yakin banget. Sesuai namanya gitu. Dia yakin bahwa dia bisa meredam eksplosivitas pemain Argentina. Ya. Cuman ngeredamnya cuma sampai 90 menit. Oh iya, mereka lanjut extra time ya. Extra Oh iya, satu sama bener. Iya. bener. Nah, kalau misalkan dilihat, Swiss ini memang tim yang bisa dibilang punya pertahanan yang kompak dengan dipimpin sama Akanji. Iya. Ya, di sini bisa dibilang kalau nggak ada kartu merah, Itu gue rasa nyampe bisa. penalti itu Bang. Oh enggak, justru kalau nggak ada kartu merah, gue rasa bisa 90 Lolos. menit Swiss yang menang. Wah ini, kita Justru sini beda nih ya. Iya, iya, Nggak iya. apa-apa. Menurut gua gitu. Kalau misalkan nggak ada kartu merah, itu permainan berimbang. Terus bisa berbicara lebih banyak lah, kayak gitu. Karena di match udahlah di match ke knockout yang membuat Argentina mentalitasnya bangkit itu kan ya karena kualitas lawan mereka ya bisa dibilang di bawah Argentina lah, Mesir sama Egypt. Tapi Swiss kemarin somehow entah kenapa Argentina ini benar-benar kesulitan banget untuk mengembangkan permainan dan penciptaan peluang mereka gitu. Iya. Gue lihatnya begitu. Makanya kalau nggak ada kartu merah si Embolo ini kayaknya sih bakal selesai nih Argentina. Entah skornya jadi 2-1 ke comeback Argentina atau penalti bisa jadi ya. atau penalti juga mungkin bisa jadi. Tapi gue mau
ngebahas kartu merahnya nih. Ini kan lucu ya gitu loh. Sedikit lah ngebahas lah. Menurut lu sebagai dalam konteks perdebatan, lu ada di posisi yang mana nih si kartu merah ini? Nah, itu tadi. Iya. Gue akan konsisten sama omong gue di awal. Oke. Jadi bagaimana lagi-lagi VAR ini nggak absolut ya. Dan keputusannya itu memang bisa dibilang debatable. Kalau misalkan gue lihat di game ini, apa yang dilakukan sama wasit secara tim Overall ya. overall itu sudah sesuai Oke. dengan peraturan saat ini. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti udah ada pembaruan peraturan, ada kejadian seperti ini lagi, nah kita bisa pakai itu buat ngelawan kejadian ini. Oh. Gitu. Jadi maksud gue adalah ya sekarang peraturan VAR ya seperti ini, kayak gitu. Iya. Kita nggak bisa nuntut banyak atau ngomongin banyak, nggak bisa kayak cuman debat kusir doang. Iya, iya. Karena datanya ya kayak gini nih, gitu. Yang ngebikin bahwa kartu merah yang bolo ini terkesan tepat untuk peraturan saat ini. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau gue ngelihatnya pada akhirnya ketika setelah dicek ya ujung-ujungnya Embolo bisa dikatakan diving kan, Ya, itu dia. karena tidak disentuh sama sekali sama siapa Paredes. Iya. Ditambah Embolo juga udah ada kartu kuning dan konteksnya pun tidak lagi mau cetak gol, tidak lagi mau bikin peluang. Itu kan dia lagi berusaha untuk ngambil bola. Ya, betul. Tapi ya itulah ketidakdewasaan dari keputusan dari Embolo yang membuat ya akhirnya hukumannya untuk dia dan untuk timnya dia dan Iya. untuk negaranya gitu. Gitu sih Sebenarnya yang kalau masalah sangat gue diving, sayangkan. diving kayak gitu, kita kalau misalkan agak jauh flashback tuh mirip kayak pas Italia 2002. Gimana Wah, jauh banget tuh. Gimana Totti waktu itu diving, tapi yang kartu merah Koko. Wah. Maksudnya diving kena kartu itu udah lumrah sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Oke, itu untuk Argentina saja. Berarti nggak ada yang salah dari Argentina ya? Menurut gue ya, Nggak ada yang salah? nggak ada yang salah. Oke, berarti yang salah? Yang salah Mesir. Karena ada Muhammad Salah. Jokes muda sekali. Jos baru. Ya, itu Argentina sama Swiss. Nah, Ya. baru balik lagi nih. Kita ngebahas nanti di semifinal ketemunya sama Inggris. Ya, Ini nanti gue dulu lah, nanti lu counter lah. oke. Baru justru gua rasa kalau misalkan statement Argentina belum ketemu tim yang sepadan sama mereka, sebenarnya dari babak 32 pun itu udah runtuh ya. Kalau ngeliat sekarang pada akhirnya seperti itu gitu. Argentina selalu disulitkan di fase knockout ini, tapi dari beberapa hal dan beberapa momentum mereka bisa balik. Ya, Mungkin lawan Swiss kalau tadi udah gue bilang 11 lawan 11, Beda mungkin tuh akan beda ceritanya. Iya. Begitupun lawan Inggris. Ah, Gue juga melihat bahwa mungkin bisa gue bilang mentalitasnya udah hampir mirip lah, atau sama lah kedua tim ini, Inggris sama Argentina. Bedanya Argentina di sini sebagai juara bertahan betul. dan Inggris itu seperti yang kita tahu pemainnya di luar Inggris pun mentalitas pemain-pemain ini sudah banyak teruji karena sering atau misalkan udah banyak bermain di kompetisi yang cukup kompetitif lah, Liga Champions, Liga Inggris, La Liga mungkin you name it lah gitu. Mereka udah teruji mentalitas mereka di sana dan ketemu di sini sama Argentina yang selama knockout ini selalu kesusahan gitu, dan gue rasa Inggris bisa menghukum itu di match nanti semifinal ya. Tapi kalau lu setuju nggak sama gue kalau misalkan nanti itu bisa terjadi? Iya sih. Secara overall gue setuju dengan statement ini, karena emang Argentina bisa dibilang belum ketemu sama tim yang bahkan peringkat FIFA-nya tuh 10 besar. Oh iya ya, Iya, di luar semua ya. Di luar semua gitu. Nah, ketika bertemu dengan tim yang ada 10 besar ini bagaimana? Nah, ini seru nih buat omongin. Iya. Kalau gue prediksi ya, Tuchel akan definitely ngasih instruksi ke pemain bertahannya, putus bola ke Messi. Kayak tadi dong. Itu tadi. Putus bola ke Messi, jadikan Messi sebagai Haaland. Gitu. Nah, nanti bagaimana dengan Alvarez, Bos? Nah, tenang. Alvarez ini dari by data deh ya, ketika dia main di Liga Inggris, di 67 caps-nya, itu dia cuma bikin 20 gol. Itu bagus. Ya. Artinya rata-rata setiap Cuma 2 game 40% satu. ya. Ya kan? Nah, tapi ketika dia main di La Liga, baru 37 match caps, dia udah bikin 17 gol. Artinya buat nyampe Kurang lebih angka sama. 20, setengahnya tuh. Iya. Nah, artinya Alvarez ini
memang kesulitan kalau misalkan bertemu dengan back-back dari Liga Inggris. Kayak gitu. Nah, dan yang lebih serunya adalah kalau gue pengen coba Inggris mainin Dan Burn Dari awal. dari awal. Karena secara data Alvarez cuma bisa sekali golin gawang Newcastle Oke. gitu. Dan Dan Burn kalau misalnya ketemu ya kita lihat deh kayak kemarin. Kalau misalnya Argentina udah buntu ya tendangan-tendangan dari luar nih atau menang sundulan, menurut gue dengan adanya Dan Burn ditambah dengan pairing Stones atau Guehi itu bisa bener-bener matiin serangan Argentina sih. Kayak gitu. Gitu ya. Justru kalau gue malah ngelihatnya Alvarez beda banget sama 2022. Kenapa Alvarez waktu 2022 main kan karena lebih talk dan lebih klinikal lah dibanding Lautaro waktu itu. Ya, Yang tadinya Lautaro jadi starter jadi Julian Alvarez. Tapi di 2020 ini justru gue ngelihat kebalikan ya. Iya lagi. Maksudnya Julian Alvarez pun kemarin ya butuh 100 berapa puluh menit dulu untuk bisa buat cetak gol gitu kan. Makanya top skor di Piala Dunia sekarang ya Lionel Messi. Karena dia doang dari awal dia doang yang ngeborong gol untuk Argentina. Striker-strikernya justru kurang lah, mungkin hanya memecah kebuntuan di saat-saat ya mungkin satu krusial yang lawan Mesir, tapi sisanya harus susah payah dulu gitu. Makanya gue sih ngerasa Inggris bisa menghukum mereka di sini, apalagi ya kita tahu Harry Kane, Gordon, terus Noni Madueke atau Bukayo Saka itu kan mereka sering cetak gol ke gawang Emi Martinez. Iya. Kalau ditanya mana gawang yang paling udah senang, Aston Villa. Iya. Terus juga back yang dia lawan, backnya Spurs sama backnya MU. Itu dia. Ketemu juga biasanya. Romero kalau ketemu Ken kayak abangku. Iya. Gitu. Enggak maksud gue ya dari cara Argentina kebobolan pun kayaknya itu bisa dilakukan oleh Inggris juga dan bisa makanya Argentina kemungkinan besar kalau misalkan Inggrisnya bermain dengan apa yang mereka terapkan di fase knockout ini tanpa ada mungkin bisa dibilang tanpa ada kartu merah bermain cukup solid, gua rasa Argentina bakal dihukum walaupun gue lagi pemakai, gue juga suka sama Argentina gitu kan. Tapi gue rasa ini bakal dihukum sih Argentina. Iya. Kalau gue ngelihatnya selagi Tuchel bener ngeplot pemain dan mainnya nggak egois, gimana bisa nge-spread bola ke sayap-sayap baru nanti ke tengah, itu works. Tapi ditambah lagi, kalau misalkan Inggris tahu nih ya, momen-momen di mana nanti Argentina bikin comeback kayak waktu lawan lawan Mesir, kayak waktu lawan Cape Verde gitu-gitu. Ini bisa dibilang mungkin ya si Pickford ini bisa jadi clean sheet kalau gue boleh bilang. Asalkan Argentina nggak bikin chaos. Maksudnya? Nah, karena Inggris itu kebobolan 2 ketika lawan Meksiko. Itu prosesnya semuanya bisa dibilang karena adanya chaos yang terjadi di depan gawang Pickford. Itu kalau misalkan ada sebuah kekeosan apa gitu, agak sedikit panik. Gue sebagaimana juga, kaget nih gue gini. Cuman bisa dibilang spekulasi yang tendangan dari jauh kayak Alvarez itu sebenarnya makanan Pickford. Gitu. Dia udah siap, apalagi nanti perihal penalti. Nggak tahu lah ya, Pickford tuh di botolnya tuh udah ada tendangan-tendangan tuh, Messi kemana, Alvarez mana, Paredes mana. Contekannya udah nempel di situ. Jadi dengan banyaknya pemain Argentina yang main di Liga Inggris, ini merupakan sebuah keunggulan dan advantage buat Inggris bagaimana mereka bisa meredam Argentina. Iya. Jadi Inggris apa Argentina? Wah, saya nggak bisa objektif ya. Jadi langsung aja Inggris. Gue juga ngeliat di berarti lu melihat final tuh nanti Spanyol sama Inggris. Itu ulangan Euro. Ulangan Euro. Oh iya benar nih antara ulangan Euro atau ya ulangan Piala Dunia 2022 ya kemarin. Atau ulangan ini, perang ini. Jangan. Tapi kalau gue di Prancis sama Spanyol gue 50-50 sih. Oke. Gue masih melihat ya mungkin omongannya Lamine Yamal terbukti di match lawan di match lawan Prancis ini permainan eksplosif mereka yang meyakinkan mungkin keluarnya ketika lawan Prancis karena levelnya sepadan, tapi ngelihat trennya Argentina di knockout yang kurang begitu
convincing, Mm-mm. selalu ada kejutan. Artinya kan nggak convincing karena selalu ada kejutan kan. Iya. Dan ngelihat Inggris performanya seperti itu, gue sih kayak ngeliat Inggris bisa ngalahin Argentina ini nanti di semifinal. Jadi Amin. final gue Inggris sama satu lagi ya 50-50 lah. Gue belum ya untuk ini aja, untuk disimpan aja nanti. Iya. Buat ditulis kolom komen guys. Betul. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan di halftime break kali ini, Bang Wanda. Iya, oke. Seru. Karena emang udah menuju semifinal kan, match-nya nggak begitu banyak juga ya. Jadi dan juga udah tinggal sedikit lagi Ya. si Piala Dunia ini berakhir. Jadi nikmatin lah guys momen Piala Dunia karena akan datang lagi di 2030, masih lama ya. Siap. Tapi yang jelas halftime break masih syuting di flagship store Erspo, FX Sudirman lantai 6. Keren. Dan buat sobat halftime break dan sahabat Kompas yang mau baca-baca berita yang yang benar-benar akurat dan eligible lah, kalian bisa kunjungin Harian Kompas dan juga kompas.id. Karena di situ kalau misalkan kalian mau update tentang berita seputar olahraga, di situ sudah dimuat di kolom olahraga ataupun di kolom sepak bola. Mungkin Piala Presiden atau AFF yang bentar lagi mau main udah bentar lagi kan, itu juga nanti beritanya akan ada di situ juga. Tapi kalau khusus berita-berita terkait dengan Piala Dunia, kalian bisa kunjungi websitenya pestabola.kompas.id. Jadi di situ banyak banget berita update terkait Piala Dunia ya. Mulai dari teknis maupun non teknis juga ada di sana. Suasana di euforia di venue seperti apa, karena ada wartawan Kompas juga yang berangkat ke sana. Jadi semua dokumentasi, video, foto sudah diupdate di website pestabola.kompas.id juga gitu. Tapi karena udah semifinal, mungkin Bang Wanda setelah ini bisa ngecek di websitenya karena ada prediksi skor, yang cetak gol siapa, babak kedua nanti ada siapa gitu-gitu. Dan gue pun juga nyari bahan tadi di sini di kompas.id. Itu dia guys. Luar biasa. Keren emang. Oke, jadi itu dia untuk sobat halftime break dan juga sahabat Kompas. Jadi untuk edisi halftime break kali ini mungkin gue cukupkan sampai sini dulu. Nanti ketemu di hari Kamis ya. Di kondisi finalnya sudah ditentukan siapa yang akan bermain. Betul. Nanti akan ada bintang tamu lagi di sini yang lain. Kalau gitu, gue tutup dulu halftime break kali ini. So, sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya guys. Bye bye. Thank you. Thank you.